Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal berkaitan dengan materi kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Ada 7 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini supaya nantinya siswa-siswi sekalian lebih memahami mana soal yang harus dikerjakan menggunakan aturan perkalian, mana yang harus kalian kerjakan menggunakan konsep permutasi, dan mana yang harus dikerjakan menggunakan konsep kombinasi. Baiklah, kita menuju ke soal yang pertama. Banyak bilangan lebih dari 4.000 yang terdiri atas 4 angka yang bisa disusun dari 7 angka berikut 0, 1, 2, 3, 5, 6, dan 8 tanpa ada angka yang diulang adalah. Kalau konsepnya tentang menyusun bilangan, otomatis kita menggunakan aturan perkalian. Untuk aturan perkalian, itu akan lebih mudah ketika kita membuat kotaknya terlebih dahulu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau di sini kita mau membuat bilangan yang tersusun atas 4 angka, berarti otomatis kita membuat 4 kotak terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Syaratnya kita lihat, bilangannya itu lebih dari 4.000. Syaratnya bilangannya lebih dari 4.000. Nah, kembali lagi ke kotak yang depan. Otomatis tempat pertama itu akan mengisi angka ribuannya. Tempat yang kedua itu nanti akan mengisi angka ratusannya, tempat yang ketiga itu sebagai angka puluhannya, dan tempat yang terakhir itu sebagai angka satuannya. Syaratnya lebih dari 4.000. Kalau lebih dari 4.000 berarti otomatis kita mengisinya dari tempat yang pertama. Karena lebih dari 4.000, kita bisa menggunakan angka ribuannya yaitu 5. Kalau 5 berarti nanti jadi 5 ribuan. Oh maaf, mulai dari 4 ya. Saya lupa. Mulai dari 4, 5. Oh salah, nggak ada angka 4, maaf. Berarti mulainya dari angka 5, 6, dan 8. Nah, berarti di sini ada 3 pilihan angka. Kita isikan di kotak yang pertama dengan 3 pilihan. Kemudian kita isikan kotak yang kedua atau angka ratusannya. Untuk angka ratusannya, kita lihat angka yang tersedia ada 7 angka, tapi 1 angka sudah digunakan di kotak yang pertama, maka tinggal 6 angka. Kemudian kotak yang ketiga, dari 7 angka yang tersedia sudah ada 2 angka yang dipakai di kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Maka untuk tempat yang ketiga bisa diisi dengan 5 kemungkinan angka. Kemudian tempat yang terakhir otomatis isinya adalah 4 angka. Kenapa? Karena dari 7 angka yang tersedia sudah dipakai 3 angka di tempat yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu cara mengisi kotaknya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak bilangannya. Nah, kita cari banyak bilangannya. Banyak bilangannya itu adalah tinggal angka-angka yang sudah kita temukan ini kita kalikan semua saja, sama dengan 3 kali 6 kali 5 kali 4. 3 kali 6 itu hasilnya 18. 5 kali 4 itu hasilnya 20. 18 kali 20 maka hasilnya adalah 360. Maka banyaknya bilangan yang bisa dibuat itu ada sebanyak 360 bilangan. Baik, jelas ya untuk contoh yang pertama.
Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Banyaknya cara menyusun huruf-huruf pada kata statistika adalah, nah, saya tulis dulu statistika. Untuk statistika itu tersusun atas 10 huruf yang terdiri atas 2 huruf S, kemudian 3 huruf T, kemudian ini A-nya ada 2 huruf A, kemudian I-nya juga ada 2, berarti kita tulis 2 I, dan yang terakhir K-nya ada 1. Nah, karena di sini ada huruf-huruf yang sama atau ada unsur yang sama, maka kita kerjakan menggunakan permutasi unsur-unsur yang sama. Permutasi unsur-unsur yang sama, rumusnya adalah permutasi N, K, L, M itu sama dengan N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali N faktorial. Maka saya tulis di sebelah kirinya, permutasi untuk statistika berarti total hurufnya ada 10, yang sama itu berarti 2, 3, 2, 2,1. Itu sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, begini. Kemudian tinggal kita sederhanakan. 10 faktorial nanti mau kita coret dengan 3 faktorial ya. Maka saya tulis 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Bawah 2 faktorial kita jabarkan. 2 kali 1, 3 faktorial biarkan saja, coret dengan yang atas. 2 faktorial jabarkan, 2 faktorial lagi jabarkan, 1 faktorial, 1 saja hasilnya. Maka kalau sudah kita sederhanakan, 8 coret dengan 2 hasilnya 4, 4 coret dengan 2 hasilnya 2, 2 coret dengan 2 habis. Maka tinggal kita hitung mana yang mudah. 5 kali 4 ini 20. 20 kali 6 itu 120. Ini kita tulis dengan posisi belakang. 10 kali 9, 90 kali 7, 630. 630 tinggal kita kalikan dengan 12. Berarti 63 kali 12, 6, 12, 3, 6, 6, 5, 7. Maka hasilnya 756, nolnya 2. 75.600. Itu adalah penyelesaian dari contoh yang kedua ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Banyaknya cara memilih pemain bola basket dari 8 orang calon yang tersedia adalah, nah, kita tahu bahwa pemain basket itu terdiri atas 5 orang. Oleh karena itu, di soal ini yang tersedia 8 orang, kita ambil 5 orang. Nah, karena untuk 5 orangnya itu tidak ada ketentuan khusus, tidak ada rinciannya, atau urutannya tidak diperhatikan, maka untuk soal ini kita gunakan konsep kombinasi.
Jadi kalau saya sendiri mengerjakan atau membedakan mana soal yang kombinasi dan mana soal yang permutasi itu biasanya dari bahasa soalnya. Kalau soalnya detail atau soalnya rinci, maka kita selesaikan menggunakan permutasi. Sedangkan kalau soalnya tidak detail atau tidak rinci, maka kita selesaikan menggunakan konsep kombinasi. Nah, soal ini termasuk kombinasi. Rumus kombinasi adalah kombinasi n, r itu sama dengan n faktorial per r faktorial kali n min r faktorial. Garisnya saya panjangkan. Berarti kombinasi 8 diambil 5 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial kali 8 min 5 faktorial. Sama dengan 8 faktorial, 8 kurangi 5 itu 3, maka yang bawah menjadi 5 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian 8 faktorial nanti kita sederhanakan dengan yang 5 faktorial, maka menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Ini kita coret dengan yang atas. 3 faktorial jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. 6 coret dengan 3 hasilnya 2. 2 coret dengan 2 habis. Sehingga hasilnya 8 kali 7 adalah 56 cara.